Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto seharusnya menjadi momentum penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Namun, publik ini tidak hanya melihat siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan juga menuntut kejelasan terhadap kasus-kasus hukum yang menyeret sejumlah mantan menteri yang di-reshuffle, seperti Budi Ari dalam dugaan kasus judi online dan Dito Aryo Tejo terkait proyek BTS Kominfo. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah reshuffle kali ini benar-benar menjadi upaya bersih-bersih untuk mengembalikan integritas kabinet, atau hanya sebatas rotasi politik demi menjaga keseimbangan kekuasaan? Jika reshuffle hanya sekadar mengganti kursi tanpa tindak lanjut hukum yang transparan, maka publik akan menganggap langkah ini sebagai kosmetik politik belaka. Dalam demokrasi, kredibilitas pemerintah bukan hanya ditentukan oleh wajah-wajah baru di kursi menteri, tetapi juga oleh komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Presiden Prabowo harus menyadari bahwa legitimasi kepemimpinannya akan semakin kuat jika reshuffle diikuti dengan keberanian untuk mendorong aparat penegak hukum menuntaskan kasus besar yang menyeret para pejabat. Publik sudah terlalu lama muak dengan praktik tebang pilih dalam hukum. Jika kasus-kasus ini tidak disentuh, reshuffle akan kehilangan makna, bahkan bisa dianggap sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sejatinya, reshuffle bukan hanya soal politik, tetapi juga soal moralitas pemerintahan. Tanpa keberanian mengungkap kasus besar, publik hanya akan melihat pergantian menteri sebagai drama kekuasaan semata. Kini bola ada di tangan Presiden Prabowo dan KPK. Apakah sejarah akan mencatat reshuffle ini sebagai momentum reformasi politik yang bersih, atau sekadar babak baru dari teater politik yang membosankan?